Saudara, Pilpres baru akan digelar 3 tahun lagi atau tepatnya di tahun 2024. Namun sejumlah nama yang disebut-sebut pantas menjadi presiden. 2021 tentang tokoh yang dipilih anak muda untuk jadi presiden. Jika Pilpres digelar hari ini, dari 17 nama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling banyak dipilih oleh responden, yakni 15,2%. Apa sih makna khilafah di dalam Islam? Makna khilafah di dalam Islam adalah kepemimpinan. Dan wajib bagi siapapun mengangkat seorang pemimpin untuk memimpin urusannya. Negeri yang nggak ada pemimpinnya, perang parekrik, perang keluarga. Harus ada pemimpinnya. Khilafah istilah. Bisa saja menjadi imam, bisa saja menjadi presiden. Khilafah adalah satu posisi tertinggi dalam sebuah negara, khalifah. Bahkan caranya pun biarpun salah, tetap harus kita hargai ini. Sampai kalau seandainya ada orang kudeta lalu dia menjadi seorang presiden, maka kita pun tidak boleh melawan. Karena apa? Kita melawan kepemimpinan yang sah, itu namanya bughad. Presiden sudah sah. Kalau masalah aturan di dalam negara, tugas bersama. Di sini banyak untuk bisa menyelesaikan yang tidak Islami, diislamkan, yang tidak adil diluruskan. Itu kerja bersama. Jadi kepresidenan itu sudah sah, dianggap sebagai kekhalifahan istilahnya itu. Karena maknanya adalah kepemimpinan. Adapun undang-undang di dalamnya itu kerjaan bersama. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan istilah-istilah seolah-olah tidak sah presiden itu. Berarti kita bisa merontak. Enggak, bughad. Sebab dalam istilah pun yang disebut para ahli fikih adalah bukan istilah khalifah lagi, istilah imam agar maknanya lebih luas. Fadlun 'alan nasi imamun yungsabu. Setiap orang, setiap kaum wajib mengangkat seorang pemimpin. Karena apa? Kalau ada pemimpin, lihat, dulu pernah di Somal nggak ada pemimpin, berantem semua pengen jadi presiden. Berantem, perang nggak ada hentinya. Sampai dikatakan kita wajib patuh kepada seorang pemimpin biarpun pemimpin itu zalim. Maknanya apa? Bukan mengikuti kezalimannya. Kita tidak boleh membuat pemberontakan karena mereka zalim akan mengkorbankan umat nanti. Nah, ini makna kepemimpinan harus dipahami. Jangan dikit-dikit bicara tentang harus merombak. Ini bisa menjadi sebab pertumpahan darah. Memang kalau memang ada seorang presiden misalnya, gitu berandai-andai seorang presiden atau raja atau sultan yang zalim, ya kita bagaimana membuat perubahan. Tentunya yang namanya melawan pemerintahan yang sudah ditetapkan, yang sudah sah, maka ini bentuk bughad. Ini sebuah kesalahan. Tapi ingat, kita pun tetap berusaha. Apalagi misalnya apa yang namanya kudeta, demokrasi atau kepemimpinan yang diserahkan dari bapak ke anak, hasilnya tetap sah. Cuman cara ini saja, apakah ini demokrasi benar, kudeta benar, atau memindahkan dari bapak ke anak benar. Yang jelas surah iya dalam Islam. Tapi macam-macam cara apapun untuk meraih kepemimpinan, kalau sudah di atas itu wajib dihargai. Karena apa? Kalau tidak akan rusaklah umat ini. Maka kepresidenan adalah sudah sah sebagai pemimpin negara. Pemimpin negara tinggal bagaimana kita menyempurnakannya. Jadi sah. Adapun caranya mungkin Anda tidak setuju atau secara syariat cara tertentu tidak. Masalah kudeta pun dalam Islam disebutkan. Kalau ada orang mengkudeta sebuah pemimpin yang sah dikudeta, kok dia menang lalu yang mengkudeta itu jadi pemimpin juga, ya tetap sah. Bukan berarti karena kudeta lalu tidak sah. Tidak, karena apa? Sudah diakui oleh masyarakat. Sudah diakui, sudah di tempat tersebut. Sebab apa? Kalau sampai ada dibuka celah bahwasanya kita boleh memberontak, kehancuran yang terjadi. Pemimpin punya kekuatan, Anda punya apa? Berarti kalau Anda memprovokasi umat untuk memberontak, berarti Anda mengorbankan umat. Baiknya, hanya sekarang kita membuat perubahan yuk. Misalnya undang-undang agama yang harus dibenahi dan sebagainya. Ini PR bersama. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan istilah-istilah tidak sah kecuali dengan istilah khalifah. Di negeri kita sudah sah dari masa ke masa, sah. Raja-raja juga sah. Bahkan mulai dari zaman kekhalifahan sudah ditetapkan ada 30 tahun. Setelah itu adalah kerajaan-kerajaan. Tapi pun ulama tetap mengatakan itu pemimpin yang sah. Kekhalifahan hanya masa 30. Dan setelah itu adalah kepemimpinan raja, sultan, dan ini. Masalah adanya kediktatoran, ada kok raja yang soleh yang benar juga ada kok. Dulu pernah juga banyak ada raja-raja yang adil dikisahkan.
Bisa ada raja-raja yang benar, adil, hanya memikirkan kemaslahatan rakyat. Ada, biarpun istilahnya gelar raja, tapi tetap itu sah sebagai pemimpin. Jadi beginilah, jangan sampai kita mudah tertipu dengan istilah-istilah seolah-olah ini tidak sah, lalu Anda membuat perkumpulan, lalu membuat kerusakan di muka bumi. Anda zalim nanti, menjerumuskan umat pada kehancuran. Adapun orang yang ingin menyerukan khilafah selama ini seharusnya harus dimaknai ingin menegakkan syariat. Ustadz semuanya ingin menegakkan syariat kok, kiai menegakkan syariat kok, tapi tentunya caranya indah, bukan mengatakan kamu nggak benar lalu sayalah yang benar. Itu kan salah jadinya. Bukan mengatakan kamu ini tidak sah lalu yang sah adalah ini, membuat keonaran di muka bumi. Jadi cita-cita menegakkan syariat adalah cita-cita semuanya. Tanyakan kepada siapapun, Pak tentara, Pak polisi yang punya hati kecil keimanan, menegakkan syariat. Wong mereka pun berjuang juga menegakkan syariat. Nah, ini yang harus dipahami, bahwasanya jangan sampai kita gampang terprovokasi dengan istilah-istilah lalu membuat perkumpulan yang akhirnya menentang negara dan sebagainya. Kita semua adalah sudah sepakat bahwasanya negara kita sudah negara yang sah, bukan negara main-main. Adapun masalah presiden kalau memang enggak setuju dan sebagainya, masih ada kesempatan untuk berkompetisi kita. Ayo kita berjuang bersatu umat Nabi. Kalau Anda menginginkan pemimpin, ayo kita mencari pemimpin yang benar. Masih ada kesempatan. Tapi kalau mengatakan itu tidak sah, itu sama sekali tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bissawab. Elektabilitas Anies tinggi, berpeluang menang Pilpres 2024. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berada pada 3 besar survei politik. Hal itu membuat Anies secara hitungan kasar berpeluang memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Elektabilitas Anies tinggi, berpeluang menang Pilpres 2024. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berada pada 3 besar survei politik. Hal itu membuat Anies secara hitungan kasar berpeluang memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Elektabilitas Anies tinggi, berpeluang menang Pilpres 2024. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berada pada 3 besar survei politik. Hal itu membuat Anies secara hitungan kasar berpeluang memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Elektabilitas Anies tinggi, berpeluang menang Pilpres 2024. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berada pada 3 besar survei politik. Hal itu membuat Anies secara hitungan kasar berpeluang memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Elektabilitas Anies tinggi, berpeluang menang Pilpres 2024. Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berada pada 3 besar survei politik. Hal itu membuat Anies secara hitungan kasar berpeluang memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.